Shalom, sahabat setia Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Markus Simanjuntak, yang akan menolong setiap saudara yang hari ini menyaksikan tayangan ini untuk memahami kitab Amsal. Dan kita bisa mengerti hikmat Allah yang kekal. Dan kita tahu bahwa hikmat Allah itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada kita, bila program ini sungguh telah menjadi berkat, menolong saudara memahami firman Tuhan, mari bagikan dan ajak teman-teman untuk bisa menyaksikan dan ikut bersama-sama belajar setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Dan kita akan bertumbuh bersama-sama dengan firman Tuhan ini. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, saya mau mengajak kita semua untuk fokus kepada Tuhan, bangun keintiman kita dengan Bapa, dan kita menyembah Dia. Syukur untuk kesetiaannya. Terima kasih Bapa. Hari ini kami siap untuk hati kami digemburkan kembali oleh siraman air firman-Mu dan benih yang akan bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu baru, yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Pujilah Engkau Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan?
Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan yang layak menerima semua pujian dari orang-orang yang telah Engkau tebus. Pujilah firman-Mu yang memberikan kepada kami hidup, dan hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus Yesus. Nyatakanlah kebenaran-Mu, cerahkanlah pikiran kami, dan berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan hidup di dalam kebijaksanaan Allah yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat sekalian, kita belajar hari ini di Amsal 11. Di dalam naskah aslinya sebenarnya tidak ada judulnya. Karena ini kumpulan pepatah atau sayings dan biasanya dalam pengelompokan-pengelompokan. Penghubung dari pasal 10 ke pasal 11 itu ada satu kata. Jadi saya mau kita melihat dulu dari pasal 10 ayat 32 dan pasal 11 ayat 1. Bibir orang benar mengetahui hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik tipu muslihat. Neraca yang curang menjijikkan bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Perkataan dan neraca atau bicara mengenai kejujuran. Apa yang menghubungkan kedua pernyataan ini? Dan ini menjadi tema di dalam pasal yang ke-11. Ada satu kata
dalam bahasa aslinya, yaitu kata berkenan atau rason. Kata rason atau kata berkenan ini menjadi pengait, penghubung antara kita bicara kemarin tentang hikmat yang berkaitan dengan etos kerja, kekayaan atau keuangan, perkataan, relasi, serta upah. Kelihatannya ini masih berkaitan, tetapi dia akan bicara mengenai kebenaran dan perkataan orang jujur itu membawa perkenaan Allah. Hidup yang benar, hidup yang berhikmat, dan perkataan yang berhikmat itu membawa perkenaan kepada Allah. Dan bukan cuma perkenaan, berkenan kepada Tuhan, tapi juga keamanan, security di dalam usaha, di dalam dunia kerja. Sedangkan nanti kita lihat kata-kata orang bebal, kata-kata orang fasik, kecerobohan mereka, dan praktek tidak jujur dalam dunia usaha yang digambarkan dengan neraca yang curang, yang tidak seimbang. Ini neraca kalau kita bicara sekarang, kalau dulu kan neraca itu timbangan emas itu kan. Nah, di sini berapa, lalu di sini batu timbangannya. Tetapi kalau sekarang kita bicara neraca itu bicara mengenai pembukuan, debit kredit. Seringkali pada kenyataan pembukuan yang kita kasih kepada pihak otoritas, dalam hal ini pajak atau auditor, seringkali ada pembukuan lain. The real book. Nah, di sini saudara lihat neraca yang tidak seimbang itu kekejian bagi Tuhan. Sebenarnya ini juga mengajarkan kepada kita. Ada pepatah Indonesia, besar pasak dari tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan. Ini pun menjadi kehancuran bagi pernikahan atau keuangan di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah keluarga. Saya belajar ayat ini mengubah cara kami mengelola keuangan 30 tahun yang lalu dalam keluarga. Karena seringkali besar pasak dari tiang. Dan akhirnya istri saya mendapatkan keyakinan atau konviksi pertobatan karena ayat ini. Neraca yang tidak seimbang itu kekejian bagi Tuhan. Nah, mari kita melihat dari kumpulan Amsal ini pembelajaran yang diajarkan kepada kita tentang rasa aman, tentang keamanan dalam hidup yang benar. Ayat 3-8 mengajarkan rasa aman atau keamanan yang datang melalui hidup dalam kebenaran. Security through righteousness. Dalam bagian ini, bagian orang fasik adalah kebinasaan atau kematian. Dan kelihatan ya, kalau akhirnya adalah kematian atau kebinasaan, itu memperlihatkan adanya penolakan Allah yang absolut kepada orang bebal, kepada orang fasik. Karena hidup mereka dalam kejahatan. Dalam ayat ini ada kata tulus atau tidak bercela. Tulus atau tidak bercela. Orang jujur atau orang benar atau orang berhikmat dipimpin oleh ketulusannya. Ya, kita lihat di dalam ayat 3a. Dipimpin oleh ketulusannya. Ayat 5. Jalan orang tak bercela diratakan oleh kebenarannya. Jalan orang bijak diratakan oleh hikmat yang dia miliki. Nah, ada kata tulus atau tidak bercela. Ini diambil dari kata Ibrani yaitu tumat. T-U-M-M-A-T, tumat, bukan tuman. Nah, tuman lain lagi saudara. Tumat. Tumat itu artinya utuh. Whole. Integritas. Ya, kata integritas itu kan datang dari bahasa Latin integere. Artinya tidak ada wax atau tidak ada lilin
atau tidak ada dempul kalau bahasa kita sekarang, yang membuat sebuah retakan-retakan itu bisa ditutup. Jadi yang namanya kalau kita membuat vas bunga gitu ya, kan biasanya itu dibakar selalu ada retakan-retakan. Nah, untuk mengelabui konsumennya, mereka biasanya membuat wax atau lilin itu loh, mainan anak-anak itu. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa vas bunga ini mahal atau tidak? Bukan dari cat luarnya. Dulu pada masa itu untuk menguji sebuah vas bunga ini utuh, tidak ada retakan-retakan, tidak ada dempul-dempulan. Biasanya orang yang membeli vas bunga yang mahal itu akan mengujinya di depan penjual itu dengan api. Jadi diputar-putar gitu. Karena kan kalau ada wax kan dia pasti akan meleleh. Nah, kata tumat itu artinya whole, utuh. Dia tidak ada retakan, tidak ada celah-celah, tidak ada lobang-lobang yang berusaha ditutup. Atau juga bicara mengenai sebuah totalitas yang memiliki konsekuensi dalam tindakan nyata. Nah, ini menjadi sangat penting konsep ini, bahwa orang yang berintegritas akan dijagai Tuhan dalam melewati segala kesulitan hingga nanti tiba sampai kepada kekekalan. Dan ini sebenarnya gambaran orang percaya kan? Sempit dan sulitlah jalan menuju kepada kekekalan. Artinya di dalam kita berjalan dengan Tuhan itu selalu pasti akan ada tantangan, ada kesukaran. Tetapi kalau kita berjalan dalam hikmat Allah, di dalam kebenaran Allah, kita akan dilindungi, diratakan, diatur oleh Tuhan. Jalan orang benar itu diatur oleh Tuhan. Jadi janganlah kita berpaling dari ketulusan, kejujuran, kebenaran. Karena ketika nanti kita melewati keadaan-keadaan yang sulit, yang penuh dengan tantangan, kita akan tetap mendapatkan rasa aman. Kenapa? Tangan Tuhan yang kuat akan melindungi kita, akan menjagai kita. Dan kita akan diluputkan dari kesukaran. Bahkan Tuhan menggantikan akibat kesukaran itu kepada orang fasik. Coba kita lihat ayat yang ke-8. Orang benar diluputkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikan masuk dalam kesukaran itu. Jadi jagalah ketulusan dan hidup yang tak bercela. Kita menjadi orang yang berintegritas, pribadi yang berintegritas. Artinya kita ini tidak ada yang ditutupi, tidak ada muka dua, tidak ada kemunafikan. Orang melihat kita sendiri dengan orang melihat kita di dalam jemaat, di dalam komunitas, di tempat pekerjaan, di dunia usaha kita, di sekolah, di kampus sama. Kita jujur dengan Tuhan. Yang kedua, bahwa kekuatan perkataan itu menghidupkan atau menghancurkan komunitas. Kembali lagi ini bagaimana kuasa perkataan dalam ayat 9 sampai dengan 15. Apa yang diperbuat oleh orang benar itu mendatangkan berkat kepada komunitas mereka. Atau bahkan kepada kotanya. Ayat 10 sampai 11. Bila orang benar baik keadaannya, bersukarialah kota. Tapi bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Jadi kebenaran itu yang memerintah. Dengan berkat orang jujur, kota berkembang. Tetapi dengan mulut orang fasik, kota itu runtuh. Kita bisa melihat apa yang diperbuat oleh orang benar atau orang jujur itu mendatangkan kesejahteraan kepada banyak orang. Tapi sebaliknya, perkataan yang ceroboh, perkataan yang menghina, perkataan yang hanya menyombongkan diri, itu menghancurkan komunitas. Karena kembali lagi seperti perkataan yang menyebar kebohongan, perkataan fitnah, membuka aib seseorang kepada khalayak, justru akan menghancurkan komunitas dan membuat rusaknya kepercayaan terhadap otoritas. Lalu ayat 14 dan 15 mengajarkan
tentang bimbingan dan nasihat yang akan membawa keselamatan kepada komunitas, kepada masyarakat. Perkataan yang bijak, nasihat yang cerdas, atau yang prudent dalam bahasa Inggrisnya, akan membawa keberhasilan, kesejahteraan bersama. Nah, dalam konteks modern, ini kita kenal sebagai common wisdom atau common knowledge. Itu biasanya kita akan mendapatkan ide, strategi, jalan keluar itu kalau kita mengundang banyak orang-orang untuk memberikan masukan, brainstorming. Ya, istilahnya pepatah bahasa Inggris mengatakan two heads are better than one. Ya, dua kepala, dua pendapat itu lebih baik daripada pendapat sendirian. Kembali lagi ya, orang bebal selalu merasa pendapatnya saja yang paling benar dari semua orang. Tapi kalau kita orang bijak selalu akan mengatakan di mana banyak nasihat, di situ akan ada keselamatan. Di mana banyak nasihat. Jadi minta nasihat, sama seperti kalau kita punya masalah dengan kesehatan, kita pergi ke satu dokter, lalu dokter ini memberikan advice. Tapi kalau rasanya kurang kan mereka juga mengatakan nggak apa-apa, silakan berikan second opinion, cari second opinion, nggak apa-apa kok. Itu adalah sebuah kejujuran di dalam akademis. Ya, kita belajar membaca satu buku, kalau kita rasa kurang puas kita boleh lihat. Malah saya sebagai dosen seringkali meminta mereka jangan takut untuk membaca dari sisi yang berseberangan. Supaya kamu bisa melihat angle daripada persoalan itu dari orang yang berbeda pendapat. Amsal ini mengajarkan begitu. Dari sudut pandang orang fasik dan dari sudut pandang hikmah. Tetapi nanti kita harus memilih kan. Nah, waktu kita memilih, kita harus memilih yang benar. Jadi saudara-saudara, semakin banyak nasihat, semakin ada keamanan. Jadi jangan putuskan segala sesuatu itu hanya dengan dirimu sendiri. Minta nasihat secara rohani. Ada gembala, ada otoritas rohani, ada orang-orang yang bisa mendapatkan nasihat yang baik. Sehingga keputusan kita itu berdasarkan fakta dan pertimbangan yang banyak. Itu akan menyelamatkan kita. Nah, bagian ketiga dalam ayat 16-27 ada sebuah peralihan dari perkataan kepada perbuatan-perbuatan kebaikan. Dia bicara tentang kemurahan hati yang membawa upah atau yang menghasilkan berkat kepada orang lain atau kepada si pelakunya sendiri. Sebaliknya, keegoisan, mementingkan diri sendiri akan menghancurkan orang tersebut. Mari kita lihat ayat 24. Ada yang gemar memberi, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara berlebihan, namun selalu berkekurangan. Ada yang gemar memberi. Ada yang berhemat secara berlebihan. Satu justru diberkati, satu penuh dengan kekurangan. Kan Pak, hemat pangkal kaya. Nah, terjemahannya sebenarnya dikatakan berhemat yang berlebihan, artinya begini. Orang tersebut menahan apa yang harusnya dia kerjakan untuk melakukan yang benar. Menahan untuk menabur demi kepentingan orang lain. Tetapi sebenarnya orang ini menahan dan hanya untuk mementingkan diri mereka sendiri. Mari perhatikan baik-baik tangan saya ini. Orang yang menghemat berlebihan itu seperti ini. Dia pegang terus. Misalnya di sini ada uang atau makanan, dia pegang terus. Apa yang dia bisa dapatkan? Ya cuma segitu. Tetapi bila ini benih dan kita lepaskan, kita tabur, kita tabur, kita tabur kepada yang berkebutuhan. Justru benih itu menjadi tuaian. Ada orang yang gemar memberi.
gemar menabur, gemar melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, mereka yang justru akan bertambah kaya. Ini berlaku buat apa saja. Jangan pelit membagi ilmu katanya. Semakin kita sering sharing, semakin ilmu itu kan menetap. Semakin kita sharing, semakin banyak nanti pertambahan ilmu. Ada masukan-masukan baru. Semakin kita suka berdiskusi kan semakin banyak. Tapi semakin orang yang pelit gitu bagi ilmunya, maka dia mati. Ya ilmunya cuma segitu. Tidak kemana-mana. Makanya seringkali salah satu cara membagi ilmu apa? Menulis kan? Atau seperti ini, mengajar. Dan ini akan tersebar karena ada nanti jejak digitalnya. Orang bisa mendapatkan rekamannya. Jadi prinsip kita belajar untuk selalu memberi, berbuat kebaikan. Memberi akan membuat Anda semakin berkelimpahan. Sedangkan sikap yang terus hanya mau menerima, hanya akan membuat kita tidak lebih dari sekedar peminta-minta. Datang ke gereja jangan cuma mau menerima, tapi datanglah sebagai seorang pemberi. Pemberi berkat. Putuskan untuk kita menjadi seorang kontributor. Pemberi. Orang yang memberkati adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi jangan cuma mau mendapatkan saja. Coba lihat, mohon maaf, mental miskin itu adalah orang yang begini. Rebutan untuk mendapatkan yang gratis. Tetapi sebenarnya orang kaya adalah orang yang menggratiskan banyak hal. Karena berarti kan dia harus menanggung itu. Tetapi saudara lihat, siapapun yang mendapat gratisan tidak akan pernah bertumbuh lebih baik daripada yang memberi. Putuskan untuk kita menjadi pemberi atau kontributor yang aktif. Lalu bagian terakhir adalah dari ayat 28 sampai dengan 31. Yang berisi pepatah tentang keuntungan dan kerugian dalam hidup ini. Nah, di sini penekanannya adalah kepada kepastian. Contohnya ayat 28 ya. Jadi kepastian itu dipakai gambarannya itu adalah rumah atau bangunan yang roboh atau pohon yang bertumbuh dan memberi kehidupan. Coba lihat ayat yang ke-28. Siapa mengandalkan kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Mereka yang mengandalkan kekayaannya. Jadi beda dengan mereka yang kaya. Tuhan gak anti dengan orang kaya. Tapi Tuhan anti dengan orang yang mengandalkan kekayaannya. Artinya kekayaan ini bukan jadi alat tetapi sudah jadi tujuan. Sudah jadi berhala. Sudah menjadi yang terutama. Salomo ini kan orang paling kaya di muka bumi sampai sekarang. Kalau kita konversikan kekayaannya, belum ada satupun cebol Korea atau tycoon Amerika, billionaires yang bisa mengalahkan aset dari Raja Salomo. Belum ada. Jadi ketika dia bicara ini, dia bicara dari kehidupannya. Dan dia bilang, kamu jangan andalkan kekayaanmu. Sama juga, jangan andalkan kepintaranmu. Atau bagi orang yang berotot, jangan andalkan ototmu. Jangan andalkan senjatamu. Itu semua alat. Bukan jadi tujuan. Problem orang adalah, atau penyembah berhala, hal yang baik dari Tuhan dijadikan yang paling utama. Nah, itu yang salah. Yang utama itu kebenaran. Nah, itu harta yang kekal. Jadi jangan mengandalkan. Jadi bicara mengenai kepastian gitu. Kalau kamu pasti mengandalkan kekayaanmu, kamu akan jatuh. Kamu akan runtuh. Kamu ibarat rumah itu roboh. Tetapi kalau kamu mengandalkan Tuhan, karena dikatakan orang benar, berarti dia mengandalkan kepada kebenaran. Justru tumbuh.
justru bertunas. Seperti daun muda. Artinya kalau yang satu roboh, yang ini akan bertumbuh secara progresif. Lalu ayat 29 dan 30. Siapa mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Buah orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Ayat ini berkata tentang nasib orang bebal. Akhir hidup daripada orang benar. Jadi ada dua kontrasnya. Orang bebal menghancurkan rumah tangganya sendiri. Dan apa yang dibangunnya. Kita bisa melihat ketika ada orang mengejar kekayaan sebagai tujuan hidupnya. Awal mulanya pernikahannya bagus. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kekayaan itu dia pilih dan lebih memilih daripada pernikahannya. Saudara, kisah Napoleon Bonaparte. Sebuah kisah yang menyedihkan. Orang ini bermula dari seorang perwira brilian. Ketika dia melihat negaranya kacau, penuh dengan kekerasan, terorisme yang didengungkan, dikampanyekan oleh Robespierre. Negara Prancis kacau setelah mereka menghancurkan monarki dari Raja Louis. Tetapi kemudian dia tumbuh dengan kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Tapi akhirnya kemenangan dan kejayaan Prancis telah menjadi obsesi utamanya. Sampai ketika dia menikah, dia harus memilih untuk menceraikan istrinya. Supaya dia sebagai kaisar, apa yang dulunya dia tidak suka, tapi dia justru menjadi seperti apa yang dia tidak sukai, yaitu kaisar. Pemegang kekuasaan absolut. Apa yang terjadi? Karena istrinya Josephine tidak bisa menghasilkan anak. Sementara kaisar harus punya keturunan. Apa yang terjadi? Dia ceraikan istrinya. Dia cari perempuan yang bisa menghasilkan anak. Tapi apa akibatnya? Negara itu pecah. Dia diasingkan. Dia kembali lagi. Tapi kemudian kembali lagi. Terus hancur. Sehingga apa yang terjadi? Napoleon hancur. Pernikahannya hancur. Tidak ada keturunan yang dia lanjutkan untuk membawa kemuliaan yang dia impikan itu. Saudara lihat. Harusnya ini adalah sebuah alat. Tapi berubah menjadi sebuah tujuan. Hancur. Keluarganya hancur. Karena mengejar kuasa. Karena mengejar kejayaan. Ini orang-orang yang belajar dari sejarah. Mari kita lihat Alkitab sudah mengatakan ini. Bahkan Salomo sendiri. Kebijakan itu, hikmat itu adalah alat untuk dia bisa memberitakan tentang Yahweh. Tapi akhirnya kalau kita baca dalam pengkhotbah nanti. Hikmat yang itu menjadi kesia-siaan. Karena akhirnya dia cuma mengatakan takutlah akan Tuhan. Dan lakukanlah semua perintah-perintahnya. Dengan kata lain, kejar kebenaran. Kejar kerajaan Allah. Bukan apa yang menjadi alat seperti kekayaan, kepintaran, kekuasaan, semua peralatan-peralatan. Jangan menjadikan itu sebagai tujuan utama. Orang benar dikatakan seperti pohon kehidupan. Nah, kita lihat di dalam Perjanjian Lama, teologi tentang atau makna pohon kehidupan itu digambarkan sebagai satu, sumber kesembuhan. Sumber kesembuhan. Yang kedua, kelimpahan. Dan ketiga, hidup kekal bagi mereka yang memakan buahnya. Ingat di dalam Taman Firdaus, buah pohon kehidupan. Dia boleh, Tuhan katakan, kamu makan ini. Ini sumber hidupmu.
Nah, itu bicara mengenai kesembuhan, bicara kesehatan, bicara mengenai kelimpahan, bicara mengenai hidup yang kekal. Tetapi sayang manusia memilih apa? Buah-buahan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Supaya ingin menjadi seperti Tuhan. Dia merasa bahwa kehidupan Allah ini tidak hebat. Ada yang lebih hebat. Yaitu menjadi serupa, sama. Padahal kita ini adalah perwakilan Allah. Manifestasi daripada kemuliaan. Otoritas untuk mengurusi ciptaannya. Sayang kita berusaha untuk menjadi pencipta itu sendiri. Makanya kita jatuh dalam dosa. Puji Tuhan dengan Yesus yang adalah kehidupan. Pokok hidup itu datang dan bersedia untuk menanggung penghakiman Allah. Dan membuat kita bisa kembali menikmati buah pohon kehidupan. Salah satu upah daripada gereja di dalam kitab Wahyu 2 dan 3 itu adalah kamu akan memakan buah pohon kehidupan. Dan Amsal 11 ditutup dalam ayat 31. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, terlebih lagi orang fasik dan orang berdosa. Tanda seru. Ini seperti sebuah klimaks. Bahwa upah orang benar dan upah orang fasik itu ada. Ternyata kepada orang benar Tuhan memberikan balasan, imbalan di atas bumi. Tapi kita tahu dalam pasal 10 juga sampai kepada kehidupan yang abadi. Sedangkan kepada orang berdosa dan orang fasik. Saudara tahu kenapa dikatakan orang fasik dan orang berdosa? Karena ini berbicara satu, orang fasik itu adalah orang yang menentang Allah. Sedangkan orang berdosa itu orang yang menindas sesamanya. Jadi dia bersalah atas dua pihak. Allah dan manusia yang menjadi wakil Allah. Siapa yang membunuh menindas wakil Allah, dia sedang berhadapan dengan Allah. Maka konsekuensinya itu double. Makanya dibilang terlebih lagi. Nah itu kata bicara mengenai sebuah kuantitatif. Sebuah ukuran yang lebih berat lagi. Jadi dengan kata lain, hukumanmu sekarang dan kepada kekekalan. Hari ini pilihlah kehidupan. Pilihlah hidup yang jujur, tanpa celah, dan yang menjunjung hikmat Allah. Maka perkenaan Tuhan akan dicurahkan kepada kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di dalam kesempatan berikutnya. Shalom.